Horas Indonesia, kami ada di kantor Bang Arnold dan rekan berbincang sebagai pengacara, pengalaman-pengalaman keseharian jadi pengacara. Bang Arnold, Siap. Abang pengacara kan tentu punya pengalaman karena kita melihat juga di penegakan hukum kan, orang yang berani, orang yang tegas itu yang selalu ya dalam tanda kutip beruntung bisa membela atau memperjuangkan haknya. Tapi orang yang lemah kadangkala justru dimanfaatkan begitu. Pengalaman tanggapan Abang bagaimana? Kalau kita itu berani, tapi berani karena benar dulu. Jadi artinya kita menguasai dulu materinya, baru kita berani. Jangan kita nggak menguasai materi, kita jadi seolah-olah berani. Nah, ini menjadi bumerang. Jadi kalau kita jadi pengacara, kita kuasain dulu materinya, lalu kita minta klien tersebut menyampaikan ke kita perkaranya sedetail mungkin. Kadang-kadang memang kebanyakan klien itu menyampaikan tidak seperti kenyataannya, sehingga pada saat kita di kantor polisi misalnya di pidana, sering sekali kita jadi terdiam gara-gara penyidik mengarahkan ke perkara lain. Ternyata klien kita yang tidak jujur, tidak transparan, ada yang ditutup-tutupin. Begitu. Jadi kalau untuk di kepolisian memang mereka harus garis lurus kepada pimpinan. Ya. Tapi tanpa mengesampingkan undang-undang yang berlaku. Jadi bukan hanya berani saja, berani tapi menguasai materi perkara tersebut. Banyak orang berani biar dibilang berani, bukan berani karena benar. Itu tidak kami biasakan. Bang juga sebagai bagian dari tim Ya. Bang Arnold. Kira-kira pengalaman Abang di lapangan. Kira-kira apa yang membuat juga orang kadangkala jadi ungkapan begini Bang. Kita berperkara itu selalu akan merugi. Kita menang pun akan menjadi arang, kita kalah menjadi abu begitu. Jadi orang lebih bagus diam, padahal haknya diambil alih begitu. Baik, kalau menurut saya ya, jadi memang ada peribahasa seperti itu ya, kalau jadi arang menang jadi abu. Artinya yang berperkara di negara ini ya, itu sama-sama merugi. Katakanlah misalnya di kepolisian sebagai pelapor dan terlapor, tetap mereka harus mengeluarkan kos, paling tidak untuk ongkos transport, ya kan, waktu. Itu juga di pengadilan misalnya kan, sebagai penggugat dan tergugat, mereka sama-sama. Nah, makanya memang sebetulnya seperti kami ini, sebetulnya arah hukum ke depan itu dan memang harus dilakukan itu adalah mengupayakan perdamaian atau mediasi, karena itu sama-sama puas kan, ke para pihak itu puas. Jadi kita juga di kantor itu juga tidak selalu mengedepankan untuk masuk dalam ranah pengadilan ataupun penyidikan gitu. Selama bisa kita mediasi, kita mediasi. Karena di kepolisian atau di kejaksaan juga kan ada yang namanya restoratif justice. Ya. Itu juga kan upaya perdamaian juga semua. Karena itu yang lebih baik kan, itu yang lebih baik. Namun ada tadi Abang singgung soal yang lebih bagus diam, ya diam juga tidak kami benarkan juga gitu kan. Artinya masa sih hak kita sebagai warga negara yang sudah diatur oleh undang-undang, yang sudah diberikan secara cuma-cuma oleh undang-undang, kita tidak ambil kan jika itu direbut orang. Ya kan? Jadi makanya kami juga berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau ada persoalan memang harus, hak itu harus dipertahankan bahkan direbut. Nah, jadi jangan pernah diam untuk sesuatu hal yang ketidakadilan atau ketidakbenaran, jangan pernah diam. Itu yang kami selalu tanamkan di kantor ini.
di kantor Arnaldo Sinaga kasusnya. Itu kan kalau dari sisi bagaimana kita pengacara juga berrelasi dengan tadi aparat tadi. Tapi bagaimana kalau kita melihat juga di lapangan, misalnya masyarakat awam juga mereka berinteraksi karena misalnya kesulitan ekonomi. Sekarang kan dengan mudah orang membuat perjanjian, tapi perjanjiannya gitu secara hukum juga tidak benar. Sebutlah misalnya dalam tanda petik koperasi, ya koperasi yang kita tahu juga kan ada aturan yang buat, tapi kan ada juga masyarakat menyebut dirinya koperasi, tapi nilai aturan koperasi itu tidak diikuti. Misalnya perjanjiannya juga tidak jelas, buat aturan sendiri, dan itu nanti juga kan akan menjerat orang yang meminjamkan. Tahu-taunya ketika sulit ini sampai ke telinga pengacara, bagaimana menyelesaikan hal-hal begini? Karena sama-sama salah begitu. Kalau dari pengalaman kami ya, yang namanya koperasi itu pinjam meminjam ya. Ya. Jadi kalau dari kita udah dikatakan dia kategorinya pinjam meminjam atau pinjaman, itu sudah pasti ranahnya perdata. Oke. Ranahnya perdata. Tapi ada suatu saat kadang-kadang dibuat ini menjadi pidana. Kenapa? Misalnya si debitur yang meminjam itu menjaminkan suatu surat penting yang bukan hak milik dia, atau memalsukan tanda tangan segala macam. Jadi ya pidananya kita lihat dulu. Artinya ada ini menjadi pidana ketika ada penggelapan. Misalnya dia meminjam uang dengan alasan untuk proyek A. Ternyata proyek A ini tidak ada, fiktif. Oke. Nah itu dia udah membohongi juga kan, membohongi. Tapi kita pun tidak lupa untuk mengingatkan kepada masyarakat ataupun ke pemilik modal, koperasi ataupun bank. Jika kemampuan daripada calon debitur tidak ada, kita sudah bisa baca penghasilannya apa, pekerjaannya apa, berapa penghasilannya per bulan, mampu nggak dia. Jadi kita harus tahu karakter dia, 5C itu dulu. Karakter dia, terus kemampuan dia ada nggak. Kalau kita sudah tahu suaminya nggak kerja, istrinya pun nggak kerja, dikasih pinjaman. Ya. Ini kan artinya kan menjerumuskan orang. Jadi dalam hal ini memang kedua belah pihak harus sama-sama mengerti. Jangan memberikan pinjaman kepada orang yang tidak mampu. Jangan memberikan pinjaman kepada orang yang tidak bagus karakternya. Perlu diperhatikan juga itu. Jadi kalau sudah dilapor polisi, ada memang menyalahkan polisi. Ini utang piutang, ini perdata. Tunggu dulu, lihat dulu laporannya apa. Seperti yang saya bilang tadi, ternyata peruntukan pinjaman tersebut nggak sesuai dengan perjanjian di awal. Ada pidananya. Gitu. Kalau Bang Rafael? Ya, informasi yang luas di media sosial, saya rasa sebetulnya masyarakat harus melek hukum, gitu ya, melek hukum. Supaya seperti yang Abang katakan tadi, pertanyaan tadi tidak terjadi lagi, gitu kan. Sehingga orang karena ketidaktahuannya, karena kebutuhan dia, misalnya katakanlah dalam urusan pinjam-meminjam tadi, sehingga dia apapun yang disodorkan dia akan tanda tangan. Nah, ini yang menjadi sumber persoalan kan. Nah, makanya seperti dikatakan Bang Arnold tadi, pada akhirnya ya karena orang tidak mau membaca, karena tidak mau berusaha belajar, sehingga akhirnya terjerat dengan ditipu, gitu kan. Ya tadinya dikatakan ada proyek, misalnya rupanya ada proyek, gitu kan. Akhirnya uang hilang tak kembali, berusaha membuat laporan, tapi susah juga karena mungkin dia harus sewa lawyer lagi kan. Akhirnya 2 kali dia merugi, gitu kan. Jadi saya pikir memang himbauan kami juga kepada masyarakat, mari kita harus sadar hukum juga, gitu kan. Sadar hukum, termasuk kita harus tahu bagaimana perjanjian itu, gitu ya.
Dan celakanya sekarang kan orang ketika sudah kena masalah baru cari-cari lawyer gitu. Oke. Sebenarnya langkah ideologis kan preventif semuanya kan. Sebelum melakukan perjanjian, konsultasi dulu dengan pengacara. Baik. Itu saya pikir lebih low cost misalnya. Oke. Kalau hanya karena biaya yang ditakutkan kan. Jadi arahnya harusnya sebetulnya pengacara pun ya harus digandeng ya untuk Memberi upaya pencerahan. preventif pencegahan. Oke. Mungkin satu poin lagi yang saya tanya tadi yang disebutkan agar masyarakat melek hukum. Kita memahami hukum dan agar dalam rangka kita tahu preventif untuk jangan terjerumus karena perkara ini ternyata bukan hanya waktu, pikiran dan dana yang harus keluar. Pertanyaannya berikutnya, apa yang harusnya kita dengungkan sebagai salah satu bagian penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim juga pengacara, apa yang harus dilakukan misalnya ketika mendampingi kaum awam yang tidak melek hukum agar setiap perjanjian itu juga ada sisi hukum yang bisa dipastikan begitu. Misalnya ada tanda tangan yang ya apakah dampak dari pakai materai atau tidak, itu bisa juga pencerahan untuk melek hukum itu. Barangkali Bang Arol dulu. Jadi kita sih berharap juga kepada penyidik harus objektif dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Karena jangan sampai masyarakat berpikir karena dia orang awam, Ya. penyidik ngececer pertanyaan, langsung orang awam ini berpikir, wah saya dicecer karena saya nggak pakai uang, nggak punya uang. Wah pelapornya punya uang, saya jadi ditekan-tekan sama penyidik. Nggak seperti itu juga. Kadang-kadang memang masyarakat ini pun membuat laporan kepada lawyer, laporan kepada tetangga, ke masyarakat berlebihan. Ya. Ya memang penyidik kan kadang-kadang capek juga memeriksa bukan satu orang dalam satu hari. Capek, nah tiba-tiba yang diperiksa ini berbelit-belit. Akhirnya timbullah pertanyaan berulang-ulang seolah-olah ditekan. Nah, yang beredar di masyarakat itu seperti yang abang bilang tadi, orang lemah itu makin ditekan gitu ya, yang punya uang itu ditolong. Ya. Mungkin yang punya uang ini pintar menjelaskan dari sisi hukumnya. Nah orang lemah ini udah nggak punya uang, dia nggak mengerti dan dia melakukan kesalahan. Oke. Di situ sebenarnya. Barangkali Bang Apail bisa menambahkan dari sisi melek hukum untuk termasuk klien, termasuk masyarakat awam gitu. Ya, menambahkan. Jadi memang terkait dengan melek hukum ini, pikir juga sekarang kalau bisa kita lihat di media informasi, ya kita harus jujur katakan bahwa hukum itu juga dijadikan alat untuk menjerat orang, ya kan, alat untuk mempidanakan orang. Padahal kadang-kadang pidananya pun belum jelas di mana gitu kan. Contohnya lah sederhana, kayak abang ini kan wartawan, suka dipakai pasal 27 ayat 3 Ya. ITE misalnya gitu Ya. kan. Nah, jadi maka ketika sekarang bisa lagi mau dirubah gitu kan, revisi undang-undang ITE karena memang ya itu faktanya. Jadi sekarang ini masyarakat pun celakanya yang begitu, dia pakai itu hukum untuk menjerat orang supaya dia dapat keuntungan. Oke. Sehingga apa yang dibenturkan adalah polisi dan polisi dan pengacara yang dibenturkan kan. Nah sementara kita kayak pengacara ya kita kan tidak boleh menolak klien Ya. ya. Nah kembali lagi, klien juga nggak semua juga jujur berdasarkan apa yang kita terima ataupun yang dijelaskan klien, itu yang kita jalankan, ya kan. Sehingga ketika kita menjalani kasus itu ternyata ada beberapa hal yang di luar dugaan yang tidak diceritakan si klien misalnya, sehingga akhirnya terjadi apa? Ya sesama penegak hukum yang berantem, polisi dan pengacara, ya, pengacara dan jaksa misalnya gitu kan. Nah jadi kita yang itulah saya katakan tadi, pasal itu diobrak-abrik sehingga akhirnya aparat penegak hukum
termasuk kita kan sebagai aparat penegak hukum juga, ya. Ya akhirnya mentok, terbentur, berantem, ya ujung-ujungnya apa? Saling saling tuduh menuduh antara polisi dan pengacara, sehingga yang terjadi hubungan kita kadang-kadang kurang harmonis, jadinya kan gitu kan. Nah jadi ya saya pikir tayangan ini bagus ya untuk mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat juga jangan asal menggunakan pasal karena tidak senang sama temannya, sehingga dia pakai tuh pasal-pasal karet ya untuk memidanakan orang. Itu saya rasa nggak benar. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang. Sahabat Suara Tapiat, begitu bincang-bincang saya dengan tim Arnold Sinaga dan rekan, bincang-bincang kami tentang melek hukum, bagaimana masyarakat melek hukum. Kita tahu bahwa hukum itu untuk memperjuangkan keadilan. Kita juga berharap aparat dengan memberi pencerahan jika ada masyarakat yang kurang melek hukum, agar hukum ini juga menjadi koridor kita menyelesaikan banyak perkara. Terima kasih. Baik, terima kasih.